Kita rendam dulu keramiknya bro, minimal 1 jam ya. Oke bro, lantai udah keras ya, udah sekitar 3 harian kita tinggalkan. Sebentar lagi akan kita mulai untuk pemasangan keramik lantainya ya. Untuk adukan, jadi saya selalu ingatkan jangan adukan yang terlalu basah ya bro. Usahakan adukan yang sedang saja, jangan terlalu kering, yang sedang, agar tidak mengunci udara yang ada di bawah nanti ya. Jika udara yang di bawah nanti terkunci, bisa terjadi peledakan. Ya, kita umpamakan aja pada sepiteng, jika kita tidak kasih rongga udara keluar, sepiteng itu akan meledak bro. Sama aja seperti lantai keramik kamar mandi ini atau lantai-lantai yang lain ya. Jadi adukan yang basah itu bisa menutup pori-pori lantai ya, sehingga mengunci udara yang akan keluar, bisa menjadi gas yang akan meledak akhirnya. Jadi untuk kemiringan lantai pada kamar mandi ini nanti kita kasih contoh denahnya supaya lebih jelas, mudah dipengerti untuk teman-teman pemula. Dan untuk keramiknya tadi udah kita rendam sekitar 1 jam, dan ini udah ditiriskan supaya tidak belepotan nanti waktu pemasangan. Jadi untuk denahnya seperti ini bro. Jadi ini pintu masuknya ya. Jadi nanti keramik awal kita pasang dari sini, lalu kita bikin miring ke sini ya bro, miring arah ke sini juga, lalu miring arah ke sana. Jadi nanti air kalau udah sampai di sini, dia akan ngalir ke sini karena kemiringannya tadi pertama kita masang udah arah ke sini ya, otomatis air akan mengalir pada paralon pembuangan ini ya bro. Kalau sebelah sini, yang sebelah sini air akan mengalir ke sini dan mentok dinding ya. Dia akan miring arah ke sini. Jadi air akan tuntas ya bro, bisa kering lantainya, tidak akan tergenang lagi. Untuk kemiringan lantainya nanti kita coba kasih contoh di video berikutnya ya. Jadi begini bro, untuk pemasangan pertama ya, kita mulai dari depan pintu. Jadi untuk pembuatan kepala awalnya ini, saya hari ini menggunakan benang, karena kamar mandinya cukup lumayan panjang ya bro. Biasanya kita menggunakan jidar,
sedang jidat kita sekarang pendek ya, jadi kita gunakan benang aja nggak apa-apa. Jadi benang ini gunanya untuk lu buat kepala keramik ini lurus di awal aja. Kalau udah siap pembuatan kepala ini kita buka. Jadi untuk kemiringannya bro, perhatikan ya. Nah seperti inilah kira-kira. Jadi ini miring arah ke sesuai dengan peta yang kita buat tadi ya. Ke sini. Jadi miring arah kedua sisi bro. Nah usahakan kemiringannya seperti ini juga. Jadi untuk awal pemasangan usahakan 2 cm ya, 2 cm dari pangkal keramik dinding, supaya agar nanti di ujung pembuangannya bisa ketemu keramiknya ya. Jadi kita tidak perlu menempelnya lagi nanti. Jadi nanti di akhirnya kemungkinan ketemunya di sini bro, pas di sini kalau dibuat 2 cm. Jadi untuk selanjutnya pemasangan keramik ini sama, dibuat sama ya, kemiringannya seperti ini semua. Jadi miring ke sini dan miring arah ke sana. Nah, lebih jelasnya bisa ditengok pada peta tadi ya bro. Mari kita pasang yang selanjutnya. Jadi untuk acian ini bro, usahakan rata ya, jangan sampai kosong sudut-sudut ini karena yang rawan pecah. Usahakan sudut semua terisi dengan acian ya bro. Berikan acian agak sedikit tebal bro, agar lebih menggigit pada adukan. Nah seperti ini bro, usahakan kemiringannya dengan posisi waterpass yang sama ya sampai selesai. Usahakan posisi waterpassnya sama ya. Jangan lupa dicek garis ini, usahakan lurus dengan garis nut dinding ya. Sebelah sana juga udah kita pasang benang tadi. Oke bro, mungkin teori yang saya pakai ini terkesan agak lambat ya bro, tapi sebenarnya tidak, karena kalau kita menggunakan benang atau selang timbang itu bagi saya akan lebih lambat ya. Kalau teori saya ini mungkin sedikit cepat daripada teori yang lama ya, dan lebih jitu. Jadi nanti
penggunaan waterpass ini cuma untuk pembuatan kepalanya aja ya bro. Dan nanti yang pemasangan keramik yang kedua, yang posisi yang di sini ya, yang ini nanti masih menggunakan waterpass sampai ke ujung dinding sini ya, masih menggunakan waterpass. Lalu yang kedua ini tidak perlu menggunakan waterpass lagi bro, kita tinggal mengikuti kemiringan keramik yang kesini tadi, dan yang arah ke sana udah terpasang, jadi kita ikutin aja. Semoga bisa dipahami bro. Untuk pemasangan kepala udah selesai bro, jadi benangnya udah kita lepas ya. Pemasangan keduanya kalau saya tidak perlu memakai benang lagi karena udah patokan pada kepalanya ya. Jika kawan-kawan pemula ingin memakai benang selalu, itu lebih baik. Jadi ini kita mulai yang keduanya dari dalam ya bro. Kalau kita mulai dari luar pintu, dari pintu masuk bisa juga, cuman sangat ribet kita jadinya melangkah-langkah ya bro. Jadi ini kita mulai dari dalam aja. Jadi nanti tarik mundur, kita sisakan sekitar 2 keramik untuk jalan lewat masuk ke dalam ya. Nanti kita pasang di sini terakhir waktu finishingnya. Nah seperti itulah bro. Jadi kemiringannya ya seperti cara saya yang pertama tadi ya, tetap seperti itu, usahakan jangan lebih jangan kurang ya. Jadi kalau dengan kemiringan waterpass seperti ini bro, lantai tidak terlalu curam, sedang, miring sedang, air bisa habis tuntas, tidak tergenang bro. Nah, sekarang udah terpasang 3 baris ya bro. Jadi posisi semakin sempit. Jadi kita sekarang langsung ambil 2 ya, ambil 2, tarik mundur, pasang dari sebelah dalam dulu, lalu kita tarik mundur. Oke bro, untuk pemasangan udah hampir siap. Jadi ini antara dinding dan lantai tidak bertemu ya bro. Ini dikarenakan kesalahan dari tukang yang dulu ya. Jadi mereka memasang dindingnya tidak satu arah, berlawanan arah, jadi akhirnya seperti inilah jadinya. Kalau untuk di awal tadi udah kita usahakan untuk sesuai dengan nut keramik dindingnya ya. Jadi kalau kita paksakan ketemu di sini akhirnya tidak siku bro. Jadi terpaksa seperti ini aja lah jadinya. Nanti kita pasang di sini, lalu kita arah ke sudut sini dulu ya bro, baru terakhir kita mundur ke arah ke pintu. Jadi untuk ajian masangan keramik ini bro tidak perlu encer ya. Kalau encer kali bisa belepotan dan keramiknya kotor, susah untuk membersihkannya. Bikin ada yang kental seperti ini ya, seperti margarin. Seakan sudut-sudutnya penuh ya bro, ini rawan pecah.
Usahakan selalu dilap bro, jangan nunggu kering. Semuanya mengeras, susah untuk pembersihannya bro. Ya dicek aja sudutnya bro, jika udah bertemu dengan lawannya udah rata berarti udah tidak perlu menggunakan water pass lagi ya bro. Nah, jika udah seperti ini bro, terpaksa kita pasang dari sudut sana ya. Jika kita pasang dari sudut sini akan susah bro. Bisa-bisa cuman nunggu besok ya, nunggu kering dulu adukannya. Dan hari ini saya akan coba selesaikan hari ini. Terpaksa kita pasang dari sana ya. Jadi caranya begini bro. Kalau kita pasang dari sudut sana, terpaksa harus kita timbang ulang dengan water pass ya, dengan posisi yang sama kayak kita masang pertama tadi. Nah, posisinya udah sama seperti ini bro. Nah, ini akan bertemu dengan keramik yang sudut sini ya, dengan posisi water pass yang sama. Jadi dia nanti akan bertemu kemiringannya. Oke, semoga bisa dimengerti bro. Oke bro, pemasangan hampir siap ya. Jadi seperti itulah caranya bro. Semoga bisa bermanfaat, mudah dimengerti ya. Ini pemasangan udah hampir selesai. Jadi semua kemiringannya sama ya. Tinggal 2 lembar lagi loh.